Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna wa hifdzal mursalin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع مشايخنا وشيخنا خصوصا إلى أبويا حضر من رولي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. ثم إلى جميع أساتذتنا وأساتذتنا وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, kita kembali mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, halaman ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid du'a'i wal istighfar wal Qur'an wa sairil adhkar. Fasal yang menjelaskan tentang doa dan istighfar dan membaca Al-Qur'an dan zikir-zikir yang utama. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'a, hendaknya kamu berdoa, bainal adzani wal iqamah, di antara waktu azan dan iqamah. Kenapa? Fa innahu la yuraddu, karena doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Jadi doa secara umum itu pasti diijabahi. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepada saya, niscaya aku ijabahi, niscaya aku kabulkan. Ini Allah yang mengatakan. Jadi doa itu pasti dikabulkan. Cuma Allah itu tahu yang lebih baik. Mungkin kita doanya, ya Allah, saya pengen punya Vespa tahun 80 misalkan gitu. Nah, tapi Allah tahu juga dikei Vespa mangki melete misalkan. Nah, akhirnya diganti mobil expander gitu. Misalkan kayak gitu. Atau dikasih kesehatan dan lain sebagainya. Doanya dikabulkan, cuma Allah itu tahu yang terbaik, makanya diberi yang lain. Nah, doa secara umum seperti itu. Ada juga doa yang dikabulkannya itu cepat. Ada yang dikabulkan lama, tapi pasti diijabahi. Nah, doa niku ijabahnya atau ada beberapa hal yang menyebabkan doa ini cepat mustajab. Bisa jadi tempatnya. Kamu doanya di mana? Oh, di raudhah misalkan. Nah, itu tempat doa yang mustajab juga. Atau juga bisa jadi caranya. Caranya bagaimana doa? Oh, dimulai dengan baca sholawat dulu misalkan. Dimulai dengan istighfar dulu. Atau waktunya. Waktunya setelah sholat tengah malam, pas tahajud dan lain sebagainya. Nah, dalam hadis ini hadisnya banyak ini. La yaruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Nah, makanya para kiai kita, para ulama kita di Indonesia ini membudayakan hal ini. Habis adzan seringkali puji-pujian. Ya, misalkan puji-pujian yang mengandung doa. Allahumma ighfir li, apa ibaratnya? Ya Allah, kula nyuwun ngapura dulu gitu nggih. Sedaya dosa kula. Itu waktu saya kecil puji-pujiannya kayak gitu.
Cuma saya ini kan di rumah kan pakai bahasa Indonesia. Jadi basa Jawa halus niku mboten ngertos. Akhirnya salah. Ya Allah kula nyuwun ngapura sedasa dosa kula gitu. Padahal sedaya dosa kula. Jadi agak melete, dikira dosanya cuma 10. Padahal dosanya akeh. Ya dulu saya puji-pujian pakai mic itu kayak gitu. Sedasa dosa kula. Habis sholat kok sedasa dosamu lho. Nah, ini doa apa namanya? Jadi doa Pak. Saya punya pengalaman nih, doa di antara azan dan iqamah habis azan. Waktu saya di Turki nih Pak, nikah 9 hari kemudian saya ke Turki. Ke Turki itu nggak punya rumah, nggak punya apartemen. Akhirnya numpang di rumahnya teman saya, yang sekarang kiainya Falah nih, anaknya Mas Anas. Itu lantai 1, lantai 2 ada orangnya, lantai 3 kosong. Saya ngecing rumah lantai 3 nih. Lantai 4 itu gudang tua, serem pakai cine. Nah, saya nyari nginep di rumahnya teman saya 1 minggu. Selama 1 minggu itu saya keliling cari apartemen, ngontrak di sana nih. Ngontrak apartemen per bulan. Gak nemu-nemu. Karena saya orang asing, mahasiswa. Ini alamat gak duit iki. Akhirnya orang mau ngontrak itu mikir-mikir. Saya kepingin yang lantai 3 ya, karena besar, murah bisa. Nah, muter-muter gak terkabul. Akhirnya saya ngajak istri saya, setiap habis azan langsung naik ke lantai 3. Nah, jadi azan tak rungokno di depan rumah lantai 3 ini rumah kosong. Nah, habis itu saya doa, ya Allah sebagaimana firman-Nya Kanjeng Nabi, doa habis azan itu tidak ditolak. Saya mau rumah yang ini ya Allah. Itu 3 hari kemudian Pak. Secara teori susah, soalnya yang punya rumah ini di kota lain, bukan di kota Konya, dia di Ankara. Akhirnya terkabul nih. Tiba-tiba saudaranya datang, akhirnya mengiyakan, ya sudah. Akhirnya saya sewa apartemen itu. Senang. Sudah nyewa apartemen, bingung masalah kedua. Rumahnya kosong blong. Ya, jangankan kasur, sendok siji loh gak duwe. Kosong semuanya. Orang Turki itu semuanya rumahnya pakai karpet. Bingung iki apa? Duit teko kawinan ya sentek, kayak tuku tiket gitu kan. Doa lagi, ya Allah, ini ya apa mbuh iki rumah ini gimana caranya supaya terisi. 2 hari kemudian ditelepon sama teman. Ini gue habis azan dan saya rojok-rojok ngancam nih doanya. Ya Allah, sebagaimana firman Nabimu ya Allah, la yaruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Aku pengen rumahku terisi. Nah, 2 hari kemudian itu ada teman telepon. Rumahnya masih kosong isinya. Iya. Ada orang pindah rumah keluar kota. Disuruh ambil barangnya. Kamu cuma sewa mobil, sewa truk. Akhirnya saya sewa truk. Masih ingat saya, sewanya dulu 80 lira. Dulu 80 lira itu masih 400 ribu. Saya kira itu mau ngambil barang-barang apa gitu. Ternyata Pak, semua isi rumah itu disuruh angkut. Kasur, kulkas, mesin cuci, karpet cuma 1, gorden nggak boleh dibawa. Itu langsung 2 hari kemudian. Nah, itu langsung rumah saya semuanya terisi. Bahkan sampai saya belum mengucapkan terima kasih, namanya saja nggak ngerti saya yang ngasih niku. Nah niku saya percaya banget nih. Doa bainal adzan wal iqamah. Nah, nanti sampean praktekkan ya. Kok gak terkabul? Ya caranya beda berarti. Ya. Tapi saya punya pengalaman betul nih. Doanya sama istri, tak ajak ke atas lantai 3 nih. Jadi niku doa-doa yang mustajab. Kadang terkait dengan waktu, kadang terkait dengan tempat, kadang terkait dengan tata caranya. Ya Ali, wahai Ali, idza da'auta, apabila kamu berdoa, fabsut yadaka, maka gelarlah tanganmu. Apa ini? Gelar ya. Bukalah atau iya menggelar tanganmu, bukalah tanganmu.
Hatwa sodrika, nah, ini berarti coroni, tata caranya, adabnya. Sejajar dengan dadamu. Jadi doa, tangannya diangkat, ya, terbuka, faksud, gelar. Lurus dengan dada. Jangan ada doa kayak males adabnya. Amin. Amin. Nah, kita anak sing kayak gini. Anak sing ngene bisa. Amin. Amin. Jaluke 1 miliar tapi kok dungane ngene. Ya. Itu sejajar dengan dada. Wala tarfa'uha fawqa ra'sik. Tusyiru ila Allah Ta'ala bisababatika al-yumna. Pertama, jangan kamu mengangkat tanganmu di atas kepala. Juga jangan memberikan isyarah kepada Allah bisababatikal yumna, dengan jari telunjuk. Jadi doa jangan terlalu gini, kecuali niki enten i'anatut talibin kitab nggih. Bukan nggak boleh, cuma lek dua biasa mawon. Kecuali dalam i'anatut talibin kalau memang mendesak. Mendesak gak apa-apa gitu. Ya Allah, aku kepingin rabi misalnya gitu. Pokoknya doa-doa yang mendesak, gak apa-apa ngangkat kedua tangan. Cuma kalau biasa ya biasa saja. Hadwa sodrik, sejajar dengan dada. Juga jangan pakai isyarat dengan jari. Ada, ngapunten kadang biasanya khutbah Jumat nih. Allahumma ghfir lil muslimin, pernah lihat kan? Nah, kalau di sini dijelaskan jangan. Niku sependek yang saya tahu, bukan sunnah ya, kalau khutbah itu gak boleh gerak tangan yang berlebihan, makruh. Nah, kemudian ada orang yang paling tidak pakai isyarat. Jadi bukan seperti itu. Ya, memang kalau khutbah gak boleh kayak dikasih tongkat itu cek tangannya gak umek, gak kayak pidato. Kalau pidato kan begini. Nah, dikasih tongkat itu supaya tidak umek, makruh kalau mazhab Syafi'i. Nah itu deh, doa, tata cara berdoa. Nah, kemudian diangkat Pak tangannya Pak. Ya, diangkat jangan begini. Diangkat adabnya nih. Ada juga kalau doa menghindar dari bala. Kalau doa menghindar bala begini Pak. Nah, makanya kalau jenengan perhatikan saya, kalau wiritan pas Allahumma ajirna minan nar, saya selalu begini. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma. Doa pokoknya yang minta perlindungan dari bala. Tapi kalau selain itu begini. Ya Adi, wahai Adi, la tajhar biqiraatika. Janganlah kamu keras dalam membaca. Wala bidu'aika, juga jangan keras dalam berdoa, dalam doamu. Haitsu yusolli an-nasu, ketika manusia-manusia sedang sholat. Ya. Ada orang sholat sunnah, ada orang sholat jemaah, sampai malah bengok-bengok Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh kayak gitu itu. Kalau ada orang sholat, ya mau baca Quran ya boleh, tapi jangan keras-keras. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya baca Quran atau doa keras-keras ketika orang sholat, iku yufsidu alaihim sholatahum, itu ngerusak atas mereka sholat mereka. Jadi diperhatikan kalau ada orang sholat, ojo banter. Ya Ali, wahai Ali, man dzakarallaha qabla al-fajri, barang siapa yang berzikir kepada Allah sebelum fajar, wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari. Nah, kita ini tadi kan habis sholat wiritan. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Istaha, malu. Siapa? Allah malu. Malu untuk apa? Ayyu'adzibahu, malu untuk mengadab orang yang zikir tadi itu, binari, dengan neraka. Jadi
Kalau kita sebelum fajar terbit, ya, sebelum fajar, kemudian sebelum terbit matahari atau sebelum terbenam matahari zikir, baca istighfar, baca sholawat, baca la ilaha illallah dan sebagainya, itu aduh, Allah itu malu kalau seumpama orang yang kayak gini malah dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi sering-sering zikir. Terakhir, ya Ali, wahai Ali, idza shallaita, apabila kamu sholat, faq'ud makanaka, maka duduklah di tempatmu, hatta tatlu asyams, sehingga terbit matahari. Bagusnya kayak gitu, Pak. Habis sholat subuh, ya, zikir, udah jangan pindah posisi, zikir terus sampai, ini kalau mampu, sampai matahari terbit. Ya. Tapi kalau keburu kerja, ya nggak usah, zikirnya sebisanya. Kalau bisa kayak gitu, habis sholat kemudian duduk, tidak berubah tempat duduknya, tetap di situ, dia zikir sampai terbit matahari. Fa innallaha yaktub, maka sungguh Allah Ta'ala menulis, lima yajlisu makanahu, menulis bagi orang yang duduk di tempatnya tadi itu, pahalanya seperti hajatan, seperti haji, wa umrotan, dan seperti umroh, atau pahalanya seperti itqa raqabah, memerdekakan budak, atau pahalanya shadaqata alfi dinar, seperti sedekah sebanyak 1000 dinar fi sabilillah, sedekah 1000 dinar di jalan Allah. Jadi ini pahalanya. Nah, dalam keterangannya Abah dulu juga kayak gitu, baca hadis, orang yang sholat subuh kemudian zikir, kemudian zikir sampai subuh niku memang pahalanya seperti haji atau umroh. Niku mawon, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan wasi'an, halalan thayyiban, 'amalan salihan maqbula. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an ya Allah, wa ala jami' alatina wa ala muassasatina al muawanah wa murha bi jazatin katsiran min at-tanami wa tilmizat min ahli al-ilm wa lil khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa ghufratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afiyatan al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin. Rabbana najjina min al-qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.